Pria itu diusir tiba-tiba oleh CEO cantik dari Australia. 1 tahun kemudian, mereka bertemu lagi dan menemukan satu fakta mengejutkan. Mengapa seorang CEO yang kejam menawarkan kesempatan kedua? Apakah ini penebusan? Ataukah jebakan takdir? Angin pagi di Jakarta tak pernah benar-benar sejuk. Selalu saja membawa aroma polusi dan desakan hiruk-pikuk yang tak pernah padam. Namun bagi Abdi, pemandangan itu adalah bukti nyata dari perjuangannya. Setiap pagi, ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Termasuk salah satunya adalah gedung tempat ia bekerja, Cipta Sarana Teknologi, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang inovasi. Selama 5 tahun terakhir, Abdi telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk perusahaan ini. Ia mulai dari bawah, sebagai staf magang, hingga kini menduduki posisi manajer Departemen Riset. Gaji yang ia terima cukup untuk mengirim uang ke desa di Medan, tempat orang tua dan adiknya menunggu dengan senyum penuh kebanggaan. Abdi adalah harapan mereka, cermin dari mimpi yang berhasil ia wujudkan. Abdi, pria berusia 27 tahun, bukan tipikal eksekutif yang mengenakan jas mahal. Ia lebih suka kemeja sederhana, celana kain, dan sepatu pantofel yang mulai usang. Kesederhanaannya adalah cerminan dari kepribadiannya. Rendah hati, jujur, dan pekerja keras. Ia sangat dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Dan yang paling penting, ia sangat dipercaya oleh Pak Anton, CEO perusahaan yang akan segera pensiun. Abdi, kamu adalah aset perusahaan ini, kata Pak Anton suatu sore di ruang kerjanya. Dedikasimu dan ide-ide brilianmu telah membawa banyak kemajuan. Saya yakin, setelah saya pensiun, kamu bisa menjadi salah satu pemimpin masa depan di sini. Ucapan itu adalah motivasi terbesar bagi Abdi. Ia merasa usahanya selama ini tidak sia-sia. Ia telah berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa anak desa sepertinya juga bisa bersinar di ibu kota. Rencananya sudah matang, menabung lebih banyak, membeli rumah kecil di pinggiran kota, dan akhirnya bisa mengajak orang tuanya tinggal bersamanya. Namun, semua rencana itu mulai goyah ketika kabar itu datang. Pak Anton mengumumkan pengunduran dirinya dan memperkenalkan CEO baru, seorang wanita muda dari Australia bernama Anya, atau lengkapnya Alessandra Nightingale. Abdi tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia percaya, selama ia bekerja dengan baik, tak akan ada yang berubah. Ia salah. Hari-hari pertama Anya menjabat, aura di kantor berubah drastis. Ia bukan tipe pemimpin yang santai. Anya adalah wanita yang dingin, tegas, dan sangat efisien. Setiap keputusan yang ia ambil dipertimbangkan dengan cermat, seringkali mengabaikan sentimen atau hubungan personal. Matanya yang tajam seolah bisa menembus setiap kebohongan dan ketidakjujuran. Abdi sempat melihatnya beberapa kali di lobi, sosok yang anggun dengan rambut pirang tergerai dan tatapan yang tak pernah melepaskan fokus dari ponselnya. Ia selalu dikelilingi oleh asisten dan direktur yang sibuk. Abdi merasa seperti semut kecil di hadapan raksasa. Anya akan merombak total struktur perusahaan. Kata Riko, sahabat Abdi, suatu siang di kantin. Riko, staf di Departemen Pemasaran, adalah sumber informasi terpercaya bagi Abdi. Kabarnya, banyak posisi yang akan dihilangkan. Dia ingin perusahaan ini lebih ramping. Abdi hanya menghela napas. Kita akan baik-baik saja, kok. Selama kita bekerja dengan jujur dan tulus, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ketakutan itu perlahan menjadi kenyataan. Satu persatu, nama-nama yang sudah lama bekerja di perusahaan mulai dipanggil ke ruang rapat. Mereka keluar dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, membawa kotak berisi barang-barang pribadi mereka. Abdi mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa ia tidak akan termasuk di antara mereka. Ia adalah aset, seperti yang dikatakan Pak Anton. Panggilan itu datang pada hari Kamis sore yang kelabu. Abdi baru saja menyelesaikan laporan penting ketika asisten Anya, seorang pria paruhbaya yang terlihat tegang, datang ke mejanya. Mas Abdi, Anda dipanggil ke ruangan Ibu Anya sekarang. Jantung Abdi berdegup kencang. Ia mencoba tenang, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju ruangan CEO. Ruangan Anya sangat berbeda dengan ruangan Pak Anton yang hangat.
Dindingnya berwarna putih bersih, perabotan serba minimalis, dan jendelanya menampakkan pemandangan kota yang dingin. Anya duduk di kursi kulit hitamnya, di balik meja kaca yang rapi tanpa setitik pun noda. "Silakan duduk, Tuan Abdi," kata Anya tanpa menatapnya. Suaranya datar dan profesional. Abdi duduk, merasakan ketegangan yang menyesakkan. Anya meletakkan pulpennya dan menatap Abdi dengan tatapan tajam yang membuat Abdi merinding. "Setelah melakukan evaluasi mendalam, kami memutuskan untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran di semua departemen. Departemen Anda, Tuan Abdi, adalah salah satu yang akan kami kurangi." Kalimat itu bagaikan pukulan telak. Abdi mencoba untuk tidak menunjukkan kegugupannya. "Maaf, Bu Anya, saya tidak mengerti. Saya sudah 5 tahun di sini. Laporan departemen saya selalu menunjukkan hasil yang memuaskan." "Hasil memuaskan?" Anya tertawa sinis, tawa yang tak sampai ke matanya. "Tuan Abdi, perusahaan ini bergerak ke arah yang lebih efisien. Metode kerja Anda, meskipun terlihat produktif, terlalu lambat dan tidak sesuai dengan visi baru kami. Kami membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir cepat, beradaptasi, dan yang terpenting, tidak memiliki beban masa lalu yang menghambat. Anda termasuk di dalam kategori terakhir." Abdi terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Beban masa lalu? Apa maksudnya?" "Surat pemutusan hubungan kerja Anda sudah disiapkan," lanjut Anya, mendorong sebuah amplop coklat di atas meja. "Anda bisa mengosongkan meja Anda sore ini juga. Terima kasih atas dedikasi Anda." Abdi bangkit dari kursinya, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin bertanya mengapa ia diperlakukan seperti ini. Namun, ia tahu tak ada gunanya. Di mata Anya, ia hanyalah sebuah angka, sebuah nama yang perlu dihilangkan demi efisiensi. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, membawa amplop coklat yang terasa berat di tangannya. Ketika ia sampai di mejanya, Riko sudah menunggu dengan wajah cemas. Lo kenapa? Wajah lo pucat banget." Abdi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk amplop di tangannya. Riko mengambilnya dan membacanya perlahan. "Nggak mungkin. Anya beneran? Ini nggak adil. Lo udah kerja keras banget di sini." Air mata Abdi tak terbendung lagi. Rasa malu dan kecewa memenuhi dadanya. 5 tahun perjuangannya. 5 tahun ia membanggakan diri di depan keluarga, kini hancur begitu saja. Ia diusir, dipecat, dibuang, hanya karena visi seorang CEO baru. Hatinya sakit, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia gagal. Benar-benar gagal. Setelah dipecat, Abdi bagaikan perahu tanpa dayung yang terombang-ambing di lautan lepas. Kehidupan yang dulunya teratur, kini porak-poranda. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, teringat wajah orang tuanya yang selalu tersenyum bangga setiap kali ia menelepon. Bagaimana ia bisa menceritakan ini pada mereka? Bahwa anak kebanggaan mereka, yang merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib, kini pulang tanpa pekerjaan, tanpa masa depan yang jelas? Rasa malu itu lebih berat daripada beban finansial yang menimpanya. Abdi merasa ia telah mengecewakan semua orang yang menaruh harapan padanya. Ia mencoba menghubungi Pak Anton, berharap mantan CEO itu bisa membantunya. Namun, Pak Anton hanya bisa memberikan dukungan moral. "Abdi, saya sungguh menyesal," kata Pak Anton di telepon. Suaranya terdengar lelah. "Saya tahu kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi, keputusan Anya adalah mutlak. Dia memiliki kekuasaan penuh sekarang. Saran saya, jangan menyerah. Kamu punya bakat, Mungkin ini saatnya kamu menemukan jalanmu sendiri, di luar perusahaan ini." Kata-kata Pak Anton memang menenangkan, tapi tidak bisa mengisi kekosongan yang Abdi rasakan. Ia mencoba melamar ke berbagai perusahaan, mengirim puluhan surat lamaran setiap hari, dan mendatangi puluhan wawancara. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama, "Maaf, posisi ini sudah terisi." Atau, "Kami akan menghubungi Anda kembali." Yang ia tahu artinya adalah penolakan halus.
Tabungan Abdi mulai menipis. Uang yang ia sisihkan untuk membeli rumah kini digunakan untuk membayar sewa kontrakan, makan sehari-hari, dan biaya transportasi. Ia harus berhemat mati-matian. Makan nasi dengan telur dan kecap menjadi menu sehari-hari. Minum air putih dari dispenser di minimarket menjadi kebiasaan. Ia bahkan harus menjual beberapa barang berharganya, termasuk laptop yang sudah menemaninya sejak kuliah. Kenapa nggak balik kampung aja dulu? Tanya Riko saat mereka bertemu di sebuah warung kopi pinggir jalan. Riko, yang juga mulai merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Anya, khawatir melihat kondisi sahabatnya. Abdi menggeleng. Enggak, kok. Aku nggak akan pulang. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berhasil. Kalau aku pulang sekarang, itu sama saja aku menyerah. Aku nggak akan menyerah. Tekadnya begitu kuat, sekuat baja. Meskipun hatinya terasa rapuh. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalanan Jakarta, dari satu gedung ke gedung lain, mencari pekerjaan. Ia melihat wajah-wajah orang yang terburu-buru, wajah-wajah yang penuh ambisi, dan ia merasa dirinya semakin tenggelam. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Ia hanya orang yang terbuang. Suatu sore, saat Abdi sedang menunggu bus di halte, hujan turun deras. Abdi tidak memiliki payung. Ia hanya bisa berteduh di bawah atap halte yang sempit. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menatap tetesan air hujan yang jatuh, dan di antara tetesan itu, ia melihat bayangan dirinya. Seorang pemuda dari desa yang datang ke kota dengan sejuta mimpi, dan kini hanya tersisa kekecewaan. Ia teringat kata-kata Anya yang menusuk, "Anda memiliki beban masa lalu yang menghambat." Apa maksudnya? Apakah asal-usulnya? Latar belakangnya yang sederhana, dianggap sebagai beban? Pikiran itu membuatnya marah, namun juga memicu semangat baru. Ia tidak akan membiarkan kata-kata itu menjatuhkannya. Ia akan membuktikan bahwa latar belakangnya bukanlah beban, melainkan kekuatan. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit, bahkan dari titik terendah sekalipun. Dengan tekad yang membara, Abdi mulai mengambil pekerjaan serabutan. Ia menjadi pengemudi ojek daring, mengantar makanan, dan bahkan sesekali menjadi buruh harian di proyek konstruksi. Pekerjaan-pekerjaan itu jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia harus berhadapan dengan terik matahari yang menyengat, debu, dan tatapan merendahkan dari orang-orang. Namun, ia melakukannya dengan ikhlas. Setiap tetes keringat yang mengucur adalah bukti bahwa ia berjuang. Suatu hari, saat ia sedang mengantar paket, ia melewati gedung Cipta Sarana Teknologi. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat para karyawan keluar masuk dengan wajah santai, seolah tak ada yang berubah. Di balik kaca lobi, ia melihat sekilas sosok Anya yang sedang berbicara dengan beberapa direktur. Abdi menepi, menatap wanita itu dari kejauhan. Anya tampak begitu berkuasa, begitu tak tersentuh. Dendam di hati Abdi kembali membara. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, ia akan kembali ke gedung itu, bukan sebagai mantan karyawan yang dipecat, tapi sebagai sosok yang setara, atau bahkan lebih sukses darinya. Meskipun perjuangannya berat, Abdi tidak pernah menyerah. Ia belajar dari setiap kegagalan, setiap penolakan, dan setiap tetes keringat. Ia menyadari bahwa pengalaman yang ia dapatkan di jalanan jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia pelajari di kantor. Ia belajar tentang ketahanan, tentang pentingnya bersyukur, dan tentang kekuatan dari sebuah harapan. Ia mulai membuat rencana baru, sebuah rencana yang tidak bergantung pada perusahaan manapun. Ia akan membangun bisnisnya sendiri, dari nol, dengan tangannya sendiri. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri kepada orang lain. Ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan orang gagal. Ia adalah seorang pejuang. 1 tahun telah berlalu sejak Abdi dipecat. Wajahnya yang dulu selalu cerah, kini dihiasi guratan lelah. Namun, matanya tak pernah kehilangan cahaya harapan. Abdi telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi mencari pekerjaan kantoran. Ia memilih untuk mandiri. Dengan sisa uang tabungan yang ada, ia mulai membangun usaha kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya menjual makanan ringan yang ia buat sendiri.
Ia memasak di dapur kontrakan yang sempit dan menitipkannya di warung-warung kecil. Rico, sahabat setianya, adalah pendukung terbesarnya. Ia selalu membantu Abdi mempromosikan dagangannya di media sosial. Lihat, Di. Ini postinganku yang terakhir. Banyak yang bilang makanan lo enak banget, kata Rico suatu sore sambil menunjukkan ponselnya. Abdi tersenyum. Senyum yang tulus, yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Terima kasih banyak, Ko. Tanpa bantuanmu, aku nggak tahu harus bagaimana. Gue percaya sama lo, Di. Jawab Rico. Lo itu punya bakat. Lo cuman butuh kesempatan yang tepat. Abdi tahu kata-kata Rico benar. Ia memang membutuhkan kesempatan. Dan ia akan menciptakan kesempatan itu sendiri. Ia mulai belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, membaca buku-buku manajemen, dan mengikuti seminar-seminar gratis. Ia menyadari bahwa ia memiliki modal yang lebih berharga daripada uang. Pengalamannya di bidang riset teknologi. Ia mulai menggabungkan pengetahuannya itu dengan usahanya. Ia menciptakan sebuah aplikasi sederhana untuk mempermudah penjualan makanannya, memantau stok, dan mengumpulkan data pelanggan. Usahanya berkembang pesat. Dari makanan ringan, ia mulai merambah ke catering kecil untuk acara-acara kantor. Ia merekrut beberapa orang dari lingkungannya yang juga kesulitan mencari pekerjaan. Mereka bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi impian. Abdi bukan lagi seorang manajer yang memimpin tim formal. Ia adalah pemimpin yang memimpin dengan hati, yang memahami setiap kesulitan yang dialami anggotanya. Sementara Abdi berjuang dari bawah, Anya juga menghadapi tantangan besar. Keputusannya memecat banyak karyawan memang meningkatkan efisiensi perusahaan, namun juga menimbulkan ketidakpuasan. Banyak karyawan lama yang setia pada perusahaan kini memilih untuk mengundurkan diri. Reputasi Anya sebagai CEO yang kejam menyebar di kalangan industri. Ia seringkali dituduh tidak memiliki empati dan hanya mementingkan keuntungan. Di balik pintu ruang kerjanya yang tertutup, Anya seringkali merasa sendirian. Ia memang memiliki kekuasaan dan kekayaan, tapi ia tidak memiliki teman sejati. Ia datang ke Indonesia tanpa keluarga, tanpa siapapun yang bisa ia percaya. Hidupnya hanya berputar di antara pekerjaan, rapat, dan laporan. Ia mulai merenungkan keputusannya, terutama keputusannya memecat Abdi. Awalnya ia hanya menganggap Abdi sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang harus ia korbankan. Namun, nama Abdi, entah mengapa terus terngiang di benaknya. Mengapa dia? Apakah saya terlalu cepat menilai? Pikir Anya suatu malam sambil menatap pemandangan kota dari jendela ruangannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang atau kekuasaan. Ia merindukan hubungan personal, rasa kepercayaan, dan ketulusan yang ia lihat pada diri Abdi. Suatu hari, Anya menghadiri sebuah acara amal. Di sana, ia bertemu dengan Pak Anton. Mereka berbicara tentang masa lalu perusahaan, dan Pak Anton tanpa sengaja menyinggung nama Abdi. Saya sangat menyesal Abdi harus dipecat, kata Pak Anton. Dia adalah anak yang baik dan pekerja keras. Saya harap dia bisa menemukan jalannya di luar sana. Ucapan itu seperti duri yang menusuk hati Anya. Ia menyadari, di balik semua keputusannya yang pragmatis, ia mungkin telah melukai seseorang yang tidak bersalah. Ia mulai merasa bersalah, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Sementara itu, Abdi dan timnya mendapatkan proyek besar pertama mereka. Catering untuk sebuah acara peluncuran produk dari sebuah perusahaan teknologi. Abdi bekerja keras siang dan malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa berhasil, bahkan tanpa bantuan siapapun. Pada hari H acara, Abdi dan timnya tiba di lokasi. Mereka melihat dekorasi yang megah, panggung yang besar, dan para tamu yang mengenakan pakaian mewah. Abdi merasakan kegugupan yang luar biasa. Ia adalah seorang koki di acara yang dihadiri oleh para eksekutif dan pemimpin industri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Di tengah kesibukannya, ia melihat sekelompok eksekutif memasuki area catering. Dan di antara mereka, matanya bertemu dengan mata seseorang yang sangat ia kenali. Sosok itu adalah Anya.
Jantung Abdi berdegup kencang. Wajahnya yang tadinya bersemangat, kini berubah pucat. Ia melihat Anya mengenakan gaun malam berwarna hitam, tampak anggun dan berkuasa. Anya juga melihatnya. Ekspresi di wajah Anya sulit dibaca. Ada sedikit keterkejutan, namun ia segera mengendalikan dirinya. Dunia Abdi seolah berhenti. Semua perjuangannya, semua rasa sakitnya, semua kebencian yang ia simpan, kini berhadapan langsung dengan sumbernya. Ia melihat Anya, dan ia merasakan semua emosi itu kembali. Pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah takdir yang ironis, yang akan membawa mereka ke babak baru, di mana semua asumsi akan dipertanyakan, dan kebenaran akan terungkap. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Suasana acara peluncuran produk itu begitu hidup. Musik yang mengalun, percakapan yang riuh, dan lampu sorot yang berkelip-kelip menciptakan atmosfer kemewahan. Namun bagi Abdi, semua itu terasa buram. Satu-satunya hal yang ia lihat dan rasakan adalah kehadiran Anya. Abdi mencoba untuk tetap tenang. Ia memberikan arahan kepada timnya untuk tetap fokus pada pekerjaan. Ia berusaha untuk tidak terlihat terpengaruh, meskipun di dalam hatinya, badai emosi sedang berkecamuk. Ia melayani para tamu, menawarkan hidangan, dan tersenyum. Senyum yang terasa kaku dan palsu. Matanya sesekali melirik arah Anya, yang kini sedang berbincang dengan para petinggi perusahaan lain. Anya tampak begitu percaya diri dan berkuasa. Abdi merasakan gejolak amarah yang sudah lama ia pendam. Lo nggak apa-apa? Tanya Riko, yang melihat perubahan ekspresi di wajah sahabatnya. Lo kenapa tegang banget? Abdi hanya menggeleng. Nggak apa-apa. Ko, ayo kita fokus. Anya, di sisi lain, juga tidak bisa mengabaikan kehadiran Abdi. Ia melihat Abdi, yang dulunya seorang manajer di perusahaannya, kini mengenakan seragam koki. Pria itu tampak lebih kurus. Namun sorot matanya yang penuh tekad masih sama. Hati Anya berdesir. Ia merasa bersalah. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Namun, melihat Abdi yang berjuang dari nol, membuat ia meragukan segalanya. Alessandra, apakah Anda baik-baik saja? Tanya salah satu direktur dari perusahaan lain. Anya tersenyum tipis. Ya, saya baik-baik saja. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya, namun matanya terus-menerus kembali ke arah Abdi. Ia melihat Abdi melayani para tamu dengan ramah, dan ia menyadari ada aura ketulusan yang memancar dari diri pemuda itu. Sesuatu yang ia sendiri tidak miliki. Setelah acara selesai dan sebagian besar tamu sudah pulang, Abdi dan timnya mulai membereskan sisa-sisa acara. Saat itu, ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Anya berdiri di depannya. Aroma parfum mahal wanita itu terasa begitu kuat, begitu berbeda dengan bau makanan yang menempel di seragamnya. Tuan Abdi, kata Anya, suaranya terdengar ragu. Abdi menatap Anya dengan tatapan dingin. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah ia marah? Haruskah ia diam? Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini, lanjut Anya. Hidup penuh kejutan, Bu Anya, jawab Abdi dengan nada sinis. Sama seperti cara Anda memecat saya dulu. Anya terdiam. Ia menunduk. Saya minta maaf. Saya tahu itu terdengar klise. Tapi, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa keputusan saya akan berdampak sebesar ini pada hidup Anda. Abdi tertawa hambar. Tidak tahu? Anda mengusir saya, Bu Anya. Anda bilang saya punya beban masa lalu yang menghambat. Apa maksud Anda? Apakah saya yang berasal dari desa adalah beban? Anya mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi penyesalan. Bukan itu maksud saya, Tuan Abdi. Saya tahu Anda beranggapan seperti itu, tapi tidak. Saya hanya ingin perusahaan ini maju. Saya mengambil keputusan yang saya anggap paling rasional saat itu. Tanpa emosi. Tanpa memikirkan dampaknya pada orang-orang. Dan sekarang Anda memikirkan dampaknya? Tanya Abdi, suaranya bergetar.
Apakah Anda memikirkan bagaimana saya harus bertahan? Bagaimana saya harus menahan malu di depan keluarga? Bagaimana saya harus berjuang dari nol, dengan tangan kosong? Anya tidak menjawab. Ia hanya menatap Abdi, dan di matanya, Abdi melihat sesuatu yang lain. Ada sedikit rasa sakit, sedikit keraguan, yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dulu, saya juga seperti Anda, kata Anya, suaranya sangat pelan. Mungkin tidak sama persis, tapi saya tahu bagaimana rasanya harus berjuang dari nol. Saya juga berasal dari keluarga sederhana. Saya harus bekerja keras untuk bisa sekolah, untuk bisa sampai di posisi ini. Saya dihakimi, diremehkan, dan saya harus membuktikan diri berkali-kali. Abdi menatapnya, tak percaya. Anda? Seorang CEO yang sukses? Saya tidak percaya. Anya tersenyum. Senyum yang bukan tawa sinis, tapi senyum yang penuh kepahitan. Anda boleh tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Saya harus menjadi orang yang lebih keras, lebih kejam, untuk bisa bertahan di dunia bisnis ini. Dan saya pikir, dengan mengesampingkan emosi, saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Tapi, ternyata tidak. Saya menyadari, saya kehilangan sesuatu yang sangat penting. Percakapan itu membuat Abdi merasa bingung. Ia selalu menganggap Anya sebagai musuh, sebagai orang yang menghancurkan hidupnya. Namun, kini ia mendengar sisi lain dari cerita itu. Anya, seorang wanita yang ia anggap sempurna, ternyata juga memiliki masa lalu yang sulit. Saya melihat laporan dari tim catering Anda, kata Anya, mengubah topik pembicaraan. Makanannya sangat lezat. Konsepnya juga menarik. Anda telah berhasil membangun bisnis yang hebat. Abdi tidak menjawab. Ia masih mencerna semua yang baru saja ia dengar. Saya ingin memberikan Anda kesempatan, kata Anya. Kesempatan untuk bekerja sama. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra bisnis. Saya melihat potensi besar pada diri Anda, Tuan Abdi. Potensi yang seharusnya saya lihat sejak dulu. Saya ingin kita bisa memulai kembali. Kali ini, sebagai rekan kerja yang setara. Abdi menatap Anya. Di matanya, ia melihat ketulusan. Ini bukan lagi tentang dendam. Ini tentang takdir. Ini tentang kesempatan kedua. Abdi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, di tengah-tengah sisa-sisa acara, dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang penuh dengan emosi yang campur aduk. Malam itu, setelah pulang dari acara, Abdi tidak bisa tidur. Ucapan Anya terus berputar di kepalanya. Tawaran itu, tawaran untuk menjadi mitra bisnis. Apakah ini jebakan? Apakah Anya hanya ingin mengendalikan hidupnya lagi? Atau ini adalah kesempatan yang tulus? Abdi duduk di teras kontrakannya, menatap langit malam yang gelap. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mengingat kembali masa-masa sulitnya. Masa-masa di mana ia harus makan nasi dengan kecap, masa-masa di mana ia harus menahan malu, dan masa-masa di mana ia harus berjuang seorang diri. Semua itu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat. Ia bukanlah Abdi yang sama dengan yang dipecat oleh Anya. Paginya, Abdi menelepon Riko dan menceritakan semuanya. Riko terkejut. Namun ia memberikan nasihat yang bijaksana. Lo udah berhasil. Lo udah buktiin kalau lo bisa bangkit. Sekarang, ini pilihan lo. Kalau lo terima tawaran Anya, itu artinya lo harus kerjasama dengan orang yang pernah ngehancurin hidup lo. Tapi kalau lo tolak, mungkin lo akan melewatkan kesempatan emas. Abdi memikirkan baik-baik. Ia tahu, jika ia menerima tawaran itu, ia akan menghadapi risiko besar. Ia akan harus bekerja dengan Anya, orang yang ia benci, orang yang menjadi sumber dari semua kesulitannya. Namun, ia juga tahu, jika ia menolak, ia mungkin akan menyesal seumur hidupnya. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuktikan bahwa ia bisa memaafkan, bahwa ia bisa bergerak maju. Di sisi lain, Anya juga merasa gelisah. Ia telah membuat keputusan yang berani, sebuah keputusan yang bertentangan dengan semua prinsip yang ia pegang selama ini.
Ia telah menawarkan Abdi kesempatan yang luar biasa, tanpa meminta imbalan apapun. Ini adalah langkah yang tidak biasa baginya. Ia selalu pragmatis, selalu rasional. Namun, entah mengapa, ia merasa harus melakukannya. Ia merasa, dengan memberikan kesempatan kepada Abdi, ia juga memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk menebus kesalahannya. Apakah saya gila? Gumam Anya pada dirinya sendiri. Ia menatap cermin di ruang kerjanya, melihat bayangan dirinya yang selalu tampak sempurna. Namun, di balik bayangan itu, ia melihat bayangan seorang gadis kecil yang harus berjuang dari bawah. Gadis itu adalah Anya. Sebelum ia menjadi CEO yang sukses dan dingin, ia menyadari, ia telah kehilangan kontak dengan dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, Abdi memutuskan untuk menemui Anya. Ia berjalan ke gedung Cipta Sarana Teknologi, gedung yang dulunya ia benci, kini ia datangi dengan perasaan yang campur aduk. Ia mengenakan pakaian yang rapi, bukan lagi seragam kokinya. Ia datang sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, bukan lagi sebagai mantan karyawan yang dipecat. Bu Anya, kata Abdi saat mereka bertemu di sebuah kafe. Anya menatap Abdi dengan tatapan penuh harap. Silakan duduk, Tuan Abdi. Saya sudah memikirkan tawaran Anda, kata Abdi tanpa basa-basi. Saya ingin tahu, mengapa Anda ingin bekerja sama dengan saya? Setelah semua yang terjadi. Anya menghela napas. Saya sudah bilang, saya melihat potensi pada diri Anda. Dan saya ingin menebus kesalahan saya. Saya tahu saya sudah menyakiti Anda, Tuan Abdi. Dan saya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kedua kepada Anda. Kesempatan untuk kita berdua. Abdi menatap mata Anya. Ia melihat ketulusan yang murni di sana. Ia melihat bahwa Anya tidak hanya meminta maaf, ia juga ingin memperbaiki kesalahannya. Abdi tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum yang kaku. Saya menerima tawaran Anda, Bu Anya, kata Abdi. Tapi dengan satu syarat. Kita tidak akan bekerja sama hanya sebagai mitra bisnis. Kita juga akan bekerja sama untuk mengubah dunia. Kita akan membangun perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga peduli pada orang-orang. Perusahaan yang tidak akan membuang asetnya, tapi akan merangkulnya. Anya menatap Abdi, terkejut namun juga terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa Abdi akan memberikan syarat seperti itu. Ia mengangguk. Tentu. Saya setuju. Mereka berjabat tangan Abdi yang kasar dan penuh bekas luka, dan tangan Anya yang halus dan terawat. Jabat tangan itu bukan hanya jabat tangan bisnis, tapi jabat tangan persahabatan, jabat tangan pengampunan, dan jabat tangan harapan. Mereka telah memilih jalan yang baru, sebuah jalan yang tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tapi juga akan mengubah cara mereka melihat dunia. Mereka akan membuktikan bahwa takdir bisa berbalik, dan dari kegagalan, bisa terbit fajar kesuksesan yang tak terduga. Keputusan Abdi untuk menerima tawaran hanya memicu berbagai reaksi. Riko, yang awalnya skeptis, kini mendukung Abdi sepenuhnya. Lo hebat, Di, kata Riko. Lo nggak cuma memaafkan dia, tapi lo juga memberi dia kesempatan. Gue bangga sama lo. Di sisi lain, rekan-rekan Abdi di komunitas bisnisnya merasa terkejut. Mereka tidak menyangka Abdi, yang dulunya dipecat oleh Anya, kini akan menjadi mitranya. Abdi tidak terlalu memedulikan komentar orang lain. Ia tahu, ini adalah jalan yang ia pilih, dan ia akan menjalaninya dengan penuh keyakinan. Kerja sama Abdi dan Anya dimulai. Mereka sepakat untuk mendirikan perusahaan baru di bidang teknologi, sebuah perusahaan yang menggabungkan inovasi Abdi dengan pengalaman bisnis Anya. Abdi mengambil alih peran sebagai kepala riset dan pengembangan, sementara Anya sebagai CEO. Ruang kerja mereka kini berada di gedung baru, yang jauh lebih modern dan nyaman dari gedung lama. Abdi tidak lagi merasa seperti orang asing. Ia merasa seperti pemilik, seperti seorang visioner. Anya melihat banyak hal baru dalam diri Abdi. Ia melihat betapa Abdi bekerja dengan hati, bukan hanya dengan otak. Abdi selalu memikirkan dampaknya pada masyarakat, bukan hanya pada keuntungan perusahaan.
Ia juga melihat betapa Abdi sangat peduli pada timnya. Ia memperlakukan setiap anggota tim dengan hormat, mendengar setiap ide, dan memberikan dukungan penuh. "Kenapa Anda selalu peduli pada mereka, Tuan Abdi?" tanya Anya suatu sore di ruang kerja mereka. "Banyak pemimpin yang hanya peduli pada hasil." Abdi tersenyum. "Mereka bukan hanya tim saya, Bu Anya. Mereka adalah keluarga saya. Mereka percaya pada saya, bahkan ketika saya tidak punya apa-apa. Saya tahu bagaimana rasanya diremehkan dan diabaikan. Saya tidak ingin mereka merasakan hal yang sama." Jawaban Abdi menyentuh hati Anya. Ia menyadari, selama ini ia terlalu fokus pada tujuan, hingga ia lupa pada proses dan orang-orang di dalamnya. Ia telah menjadi pemimpin yang sukses, namun ia tidak pernah menjadi pemimpin yang dicintai. Abdi mengajarinya tentang arti kepemimpinan yang sebenarnya. Hubungan mereka mulai mencair. Mereka tidak lagi berbicara dengan formalitas. Abdi mulai memanggil Anya dengan nama depannya, dan Anya mulai memanggil Abdi dengan nama panggilannya. Mereka seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran, Anya menceritakan kisahnya. Ia berasal dari sebuah kota kecil di Australia, dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani, dan ibunya seorang penjahit. Ia harus bekerja keras sejak kecil untuk bisa sekolah dan mengejar mimpinya. "Saya tahu bagaimana rasanya dianggap bukan siapa-siapa, Abdi," kata Anya. "Saya datang ke kota besar dengan tekad yang sama seperti Anda. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berhasil. Dan saya terlalu fokus pada tujuan itu, sampai-sampai saya lupa pada siapa saya dulu." Abdi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyangka bahwa di balik sosok Anya yang berkuasa, ada masa lalu yang begitu menyakitkan. Ia menyadari, Anya bukanlah monster yang ia bayangkan. Ia hanyalah seorang wanita yang berjuang, yang kebetulan memilih cara yang salah. "Saya menyesal," kata Anya, matanya berkaca-kaca. "Saya sangat menyesal telah menyakiti Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Abdi menatap Anya. Di mata wanita itu, ia tidak lagi melihat tatapan sinis yang ia lihat di ruang CEO dulu. Ia melihat tatapan yang penuh penyesalan dan harapan. Abdi tersenyum tulus. "Saya sudah memaafkan Anda, Anya. Sejak saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda. Saya tahu, kita berdua punya masa lalu yang sama. Dan saya yakin, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama." Percakapan itu adalah titik balik dalam hubungan mereka. Abdi dan Anya tidak lagi hanya mitra bisnis. Mereka adalah sahabat yang saling memahami dan saling mendukung. Mereka telah melewati batas-batas dendam dan kebencian, dan menemukan jalan baru yang penuh dengan pengampunan dan harapan. Mereka telah membuktikan bahwa dari sebuah permusuhan bisa tumbuh sebuah persahabatan yang tulus. Dan dari sebuah kegagalan, bisa terbit fajar yang baru. Perusahaan baru yang didirikan Abdi dan Anya, Inovasi Nusantara, berkembang pesat. Abdi yang visioner dan Anya yang pragmatis adalah kombinasi yang sempurna. Mereka meluncurkan produk-produk inovatif yang tidak hanya sukses di pasar, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Abdi menciptakan sebuah aplikasi yang membantu petani di pedesaan untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen. Anya menciptakan strategi pemasaran yang brilian. Mereka berhasil mendapatkan banyak investor, dan perusahaan mereka menjadi salah satu startup paling menjanjikan di Indonesia. Namun, di tengah kesuksesan itu, muncul badai baru. Persaingan di industri teknologi semakin ketat. Perusahaan-perusahaan lain mulai meniru ide-ide mereka, bahkan mencoba merekrut karyawan-karyawan mereka. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan ada kebocoran data di internal perusahaan. Data-data penting tentang strategi bisnis dan produk mereka bocor ke perusahaan saingan. "Ini tidak masuk akal, Abdi," kata Anya, wajahnya tegang. "Kita harus mencari tahu siapa yang membocorkan data ini." Mereka berdua melakukan investigasi, memeriksa setiap orang di tim mereka, setiap data yang masuk dan keluar.
Mereka mencoba mencari tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Abdi merasa sedih dan kecewa. Ia telah menganggap timnya sebagai keluarga, dan ia tidak menyangka akan ada pengkhianatan di dalamnya. "Jangan terlalu emosional, Abdi," kata Anya, mencoba menenangkan. "Kita harus berpikir rasional. Siapa yang paling diuntungkan dari kebocoran data ini?" "Kita tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti," jawab Abdi. "Mereka semua adalah orang-orang yang saya percaya." "Kepercayaan itu mahal, Abdi," jawab Anya. "Tapi dalam bisnis, kita harus tetap waspada." Meskipun demikian, mereka tetap kesulitan menemukan pelaku. Hingga suatu hari, sebuah artikel di media bisnis menuduh mereka mencuri ide dari perusahaan lain. Artikel itu memuat bukti-bukti yang sangat terperinci, termasuk data-data yang mereka simpan secara rahasia. "Ini bukan lagi soal kebocoran, Abdi," kata Anya, wajahnya pucat. "Ini adalah serangan. Seseorang ingin menghancurkan kita." Mereka berdua terpojok. Reputasi mereka yang sudah dibangun dengan susah payah, kini hancur dalam sekejap. Investor mulai menarik diri. Karyawan mulai merasa khawatir. Dan yang paling menyakitkan, kepercayaan di antara mereka mulai retak. Abdi merasa frustasi. Ia telah bekerja keras. Ia telah berjuang mati-matian, dan kini semua usahanya terasa sia-sia. Ia merasa kembali ke titik nol. Ia merasa kembali seperti Abdi yang dipecat oleh Anya. Anya juga merasakan hal yang sama. Ia merasa gagal. Semua keputusannya, semua strateginya, kini terbukti salah. Ia merasa ia telah membawa Abdi ke dalam kehancuran. Puncak konflik terjadi saat mereka berdua bertengkar hebat. "Ini semua salah Anda, Anya," teriak Abdi, emosinya meledak. "Saya seharusnya tidak pernah percaya pada Anda. Saya seharusnya tidak pernah menerima tawaran Anda. Saya seharusnya tahu Anda tidak akan pernah berubah." Anya menatap Abdi, matanya dipenuhi air mata. "Abdi, bukan itu." "Bukan itu apa?" teriak Abdi. "Anda yang membawa saya ke dalam masalah ini. Anda yang membawa semua kebencian ini. Anda yang menghancurkan hidup saya." Anya tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bersalah. Ia merasa, Abdi benar. Semua ini adalah kesalahannya. Ia telah membawa Abdi ke dalam kehancuran. Di tengah badai emosi itu, Riko datang. Ia mendengar pertengkaran mereka dan mencoba menenangkan mereka. "Kalian berdua, cukup," teriak Riko. "Kalian berdua adalah tim. Kalian berdua yang membangun perusahaan ini. Kalian berdua yang akan menyelamatkannya." Kata-kata Riko menyadarkan mereka. Mereka tidak bisa hancur karena pertengkaran. Mereka harus bekerja sama. Mereka harus bersatu. Mereka adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Abdi menatap Anya. Ia melihat air mata di mata wanita itu. Ia menyadari, Anya juga sama menderitanya. Ia memeluk Anya, membiarkan wanita itu menangis di bahunya. "Maaf, Anya," kata Abdi. "Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya frustrasi." Anya membalas pelukan Abdi. "Tidak, Abdi. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya yang membawa Anda ke dalam masalah ini." Mereka berdua menyadari, konflik ini bukan lagi tentang mereka berdua. Ini tentang perusahaan yang mereka cintai. Mereka harus mencari tahu siapa yang berada di balik serangan ini, dan mereka harus menghentikannya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan orang-orang yang mudah dihancurkan. Mereka adalah orang-orang yang akan bangkit kembali, bahkan dari kehancuran sekalipun. Setelah pertengkaran itu, Abdi dan Anya bertekad untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Mereka mengesampingkan emosi dan kembali fokus pada masalah yang ada. Mereka menyadari bahwa kebocoran data yang terjadi sangat terorganisir. Pelaku pasti adalah orang yang memiliki akses ke sistem internal mereka. "Siapa yang memiliki akses ke semua data, Abdi?" tanya Anya, wajahnya serius. Abdi memikirkan baik-baik. "Hanya saya, Anda, dan Riko yang memiliki akses penuh." Anya menatap Abdi, curiga.
Apakah Riko? Tidak mungkin, potong Abdi, suaranya tegas. Riko adalah sahabat saya. Dia tidak akan pernah mengkhianati saya. Abdi, saya tidak bermaksud buruk, kata Anya. Tapi dalam situasi seperti ini, kita harus curiga pada semua orang. Bahkan pada orang terdekat sekalipun. Abdi tahu, Anya benar. Tapi ia tidak bisa membayangkan Riko, sahabatnya yang selalu mendukungnya, akan melakukan hal sekeji itu. Mereka berdua memutuskan untuk menginvestigasi Riko secara diam-diam. Mereka memeriksa catatan login, riwayat email, dan setiap aktivitas digital Riko. Dan apa yang mereka temukan membuat jantung Abdi berdebar kencang. Mereka menemukan beberapa transaksi mencurigakan di rekening bank Riko. Uang itu datang dari sebuah perusahaan yang merupakan pesaing terberat mereka. Perusahaan yang mempublikasikan artikel yang menjatuhkan mereka. Mereka juga menemukan email-email Riko dengan perusahaan itu, yang berisi data-data internal, inovasi Nusantara. Tidak. Bisik Abdi, tak percaya. Tangannya gemetar saat melihat bukti-bukti itu. Abdi, ini sudah jelas, kata Anya, suaranya penuh penyesalan. Dia yang mengkhianati kita. Abdi menolak untuk percaya. Ia menelepon Riko, memintanya untuk datang ke kantor. Saat Riko tiba, ia melihat wajah Abdi dan Anya yang tegang. Ada apa, Di? Tanya Riko, bingung. Abdi menatap Riko, matanya dipenuhi kekecewaan. Kenapa, kok? Tanyanya, suaranya bergetar. Kenapa lo ngelakuin ini? Kenapa lo ngekhianatin gue? Riko terdiam. Ia menundukkan kepalanya, tidak bisa menatap mata Abdi. Gue nggak bermaksud. Kenapa? Teriak Abdi. Kita ini sahabat. Gue percaya sama lo. Gue nganggap lo sebagai keluarga. Riko mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata. Gue terpaksa. Di. Anya, dia meremehkan gue. Dia pikir gue nggak bisa apa-apa. Gue yang ngejualin produk lo, gue yang promosin lo di media sosial. Tapi dia nggak pernah ngasih gue kredit. Dia selalu bilang, lo yang visioner, lo yang hebat. Dia nganggap gue cuma bawahan. Anya terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Riko memiliki perasaan seperti itu. Ia selalu menganggap Riko sebagai sahabat Abdi, dan ia tidak pernah memperhatikan perasaan Riko. Tapi itu bukan alasan untuk ngehancurin kita, teriak Abdi. Kita semua berjuang bareng-bareng. Kita udah kayak keluarga. Kok? Riko menangis. Maafin gue, Di. Gue butuh pengakuan. Dan mereka nawarin itu. Mereka bilang gue bisa jadi manajer pemasaran di perusahaan mereka. Mereka bilang gue punya bakat yang gak dihargai di sini. Abdi merasa sedih. Ia tidak marah lagi. Ia hanya merasa kecewa. Ia menyadari, ini bukan hanya kesalahan Riko. Ini juga kesalahannya. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga ia lupa untuk memperhatikan perasaan sahabatnya. Anya berjalan ke arah Riko. Ia menatap Riko dengan tatapan yang penuh penyesalan. Saya minta maaf, Riko, katanya. Saya tidak pernah tahu bahwa Anda merasa seperti itu. Saya terlalu fokus pada bisnis, hingga saya lupa untuk melihat orang-orang di dalamnya. Saya minta maaf. Riko tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Abdi memeluk Riko. Lo masih sahabat gue, kok? Bisik Abdi. Gue maafin lo. Riko menatap Abdi, tak percaya. Gimana bisa lo maafin gue? Karena gue tahu, semua orang bisa salah, jawab Abdi. Dan karena gue tahu, kita bisa memaafkan. Sekarang, gue mau lo ngelakuin satu hal. Bantu kita. Bantu kita bersihin nama perusahaan kita. Kita akan buktikan, kita lebih kuat dari mereka. Riko mengangguk. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Dan ia akan menebusnya. Ia akan membantu Abdi dan Anya untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Mereka bertiga, mantan sahabat, mantan musuh, dan mantan pengkhianat, kini bersatu kembali. Mereka akan membuktikan bahwa dari sebuah kehancuran, bisa
bisa terbit kebangkitan yang lebih besar. Setelah Riko berjanji untuk membantu, Abdi dan Anya menyusun strategi. Dengan bantuan Riko, mereka berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa artikel yang menyudutkan mereka adalah fitnah. Mereka juga menemukan bukti bahwa perusahaan pesainglah yang berada di balik semua ini. Dengan bukti-bukti yang kuat, mereka mengajukan gugatan hukum dan mengadakan konferensi pers. Di konferensi pers, Abdi dan Anya berdiri di podium, dengan Riko berdiri di belakang mereka. Abdi, dengan suaranya yang tenang dan penuh keyakinan, menceritakan semua yang terjadi. Ia tidak hanya membela perusahaan mereka, ia juga membela Riko. Ia menceritakan bagaimana Riko, yang dulunya adalah sahabatnya, melakukan kesalahan, dan bagaimana ia kini kembali untuk menebus kesalahannya. Kami tahu, kami telah melakukan kesalahan, kata Abdi. Tapi kami percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan kami percaya, dari setiap kegagalan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Kami tidak akan hancur. Kami akan bangkit. Pidato Abdi menyentuh hati banyak orang. Para wartawan terkejut, tidak menyangka Abdi akan membela orang yang telah mengkhianatinya. Kisah mereka menyebar dengan cepat di media sosial, dan banyak orang yang mulai bersimpati pada mereka. Di sisi lain, perusahaan pesaing yang berada di balik serangan itu hancur. Reputasi mereka rusak, dan mereka kehilangan banyak klien. Mereka terpaksa meminta maaf secara publik dan menarik semua tuduhan mereka. Inovasi Nusantara bangkit dari kehancuran. Investor yang sempat menarik diri, kini kembali. Karyawan yang sempat khawatir, kini kembali bekerja dengan semangat yang baru. Dan yang paling penting, kepercayaan di antara Abdi, Anya, dan Riko kembali. Mereka bertiga menjadi tim yang tak terpisahkan. Riko, yang dulunya hanya manajer pemasaran, kini diangkat menjadi salah satu direktur. Ia bekerja keras, membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua. Abdi, yang dulunya seorang manajer riset, kini menjadi CEO. Dan Anya, yang dulunya seorang CEO yang kejam, kini menjadi kepala strategi dan pengembangan bisnis. Hubungan mereka tidak lagi hanya tentang bisnis. Mereka adalah keluarga. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Anya, yang dulunya selalu dingin, kini sering tersenyum. Ia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa ia temukan di balik kekuasaan dan kekayaan. Abdi, yang dulunya penuh dendam, kini penuh pengampunan. Ia menyadari, pengampunan itu lebih indah daripada dendam. Dan Riko, yang dulunya penuh iri, kini penuh syukur. Ia menyadari, persahabatan itu lebih berharga daripada pengakuan. Suatu sore, Abdi, Anya, dan Riko duduk di atap kantor mereka, menatap pemandangan matahari terbenam. Abdi tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang menunjukkan ia telah berhasil. Aku tidak pernah berpikir, hidupku akan seperti ini, kata Abdi. Aku yang dulunya dipecat, kini menjadi CEO. Aku yang dulunya penuh dendam, kini bisa memaafkan. Itu karena kamu punya hati yang besar, Abdi, kata Anya, tersenyum. Kamu mengajariku tentang arti dari pengampunan. Kamu mengajariku bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Riko menatap Abdi dan Anya. Ia merasa bangga menjadi bagian dari tim mereka. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan. Tapi ia juga telah belajar banyak dari kesalahan itu. Ia telah belajar tentang arti dari persahabatan, arti dari pengorbanan, dan arti dari pengampunan. Mereka bertiga adalah bukti nyata bahwa takdir bisa berbalik. Mereka adalah bukti bahwa dari sebuah permusuhan, bisa tumbuh sebuah persahabatan yang tulus. Mereka adalah bukti bahwa dari sebuah kegagalan, bisa terbit fajar kesuksesan yang tak terduga. Dan mereka adalah bukti bahwa dari sebuah kehancuran, bisa terbit kebangkitan yang lebih besar. Setahun berlalu sejak kebangkitan, Inovasi Nusantara. Perusahaan itu kini tidak hanya dikenal sebagai perusahaan teknologi terdepan, tetapi juga sebagai simbol dari ketahanan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Abdi, Anya, dan Riko menjadi sorotan media,
Diundang ke berbagai seminar dan acara untuk menceritakan kisah mereka. Kisah mereka menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang pernah merasa gagal dan putus asa. Hubungan Abdi dan Anya berkembang. Mereka menyadari, dari semua tantangan yang mereka hadapi, ada perasaan yang lebih dalam yang tumbuh di antara mereka. Perasaan yang tidak hanya didasarkan pada profesionalisme, tapi juga pada rasa saling menghargai, saling memahami, dan saling mencintai. Mereka memulai hubungan yang baru, sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang terbentuk dari masa lalu yang pahit dan masa depan yang penuh harapan. Suatu sore, Abdi mengajak Anya ke sebuah tempat yang sangat spesial baginya. Warung kopi pinggir jalan yang dulu sering ia kunjungi bersama Riko saat ia masih berjuang. Warung itu kini telah berubah menjadi kafe modern, namun suasananya tetap hangat. "Aku ingat, dulu aku sering datang ke sini sendirian," kata Abdi, matanya menerawang. "Aku selalu berpikir, apakah aku akan berhasil? Apakah aku akan bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak gagal?" Anya menggenggam tangan Abdi. "Kamu berhasil, Abdi. Kamu lebih dari berhasil. Kamu tidak hanya berhasil membangun perusahaan, tapi kamu juga berhasil membangun dirimu sendiri." Abdi menatap Anya. Ia melihat di mata wanita itu, ada cinta, ada kekaguman, ada harapan. Ia melihat bahwa Anya tidak lagi hanya melihatnya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai belahan jiwa. "Aku ingin kamu tahu, Abdi," kata Anya, suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Aku mencintai kamu apa adanya, dengan semua masa lalu dan semua perjuanganmu. Dan aku bersyukur, kita bertemu. Aku bersyukur, kamu memberiku kesempatan kedua." Abdi tersenyum. Ia merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku juga mencintaimu, Anya. Dan aku bersyukur, takdir mempertemukan kita. Aku bersyukur, kamu yang mengusirku dari pekerjaan, karena tanpamu, aku tidak akan pernah menemukan jalan ini. Jalan yang membawaku padamu." Mereka berdua berciuman di bawah sinar senja, ciuman yang penuh makna, ciuman yang melambangkan akhir dari sebuah cerita yang pahit dan awal dari sebuah cerita yang indah. Kisah Abdi, Anya, dan Riko adalah bukti nyata bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan pengkhianatan. Namun, di setiap tantangan itu, ada pelajaran berharga. Di setiap kegagalan, ada kesempatan untuk bangkit. Dan di setiap pengkhianatan, ada kesempatan untuk memaafkan. Mereka telah membuktikan bahwa dari sebuah kehancuran, bisa terbit kebangkitan yang lebih besar. Dan dari sebuah permusuhan, bisa tumbuh sebuah cinta yang tulus. Mereka adalah cerminan dari sebuah fajar yang terang, yang muncul setelah badai yang gelap. Mereka adalah cerminan dari sebuah masa depan yang cerah, yang dibangun dari reruntuhan masa lalu.